Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Salam sehat walafiat untuk kita semuanya yang hadir di ruangan ini. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan mahasiswa, sekarang sudah menunjukkan pukul 8 WIB. Ya, terima kasih karena sudah datang dan memasuki kelas dengan tepat waktu tanpa ada yang telat. Sebelum kita awali perkuliahan ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran fikih munakahat pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan serta keberkahan ilmu untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita mengucapkan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya pada pertemuan pertama ini, perkenalkan, nama saya Imam Subawaihin MPDI, dosen yang akan mengampu mata kuliah fikih munakahat dari awal hingga sampai selesai pada satu semester ke depan. Sebelum kita memasuki poin pokok dari materi hari ini, saya akan sedikit menjelaskan secara garis besar tentang mata kuliah ini. Nama mata kuliah ini yaitu fikih munakahat, atau biasanya kita kenal dengan fikih pernikahan. Saya rasa semua sudah tahu, familiar mendengar tentang nikah. Apalagi di antara kita semuanya banyak perbedaan karakter, ciri khas, baik tradisi maupun budaya, khususnya yang berkenaan dengan adat tradisi pernikahan masing-masing suku. Jadi kita harapkan bersama nantinya kita semuanya bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan. Oke, adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya Anda semua paham tentang definisi hakikat konsep pernikahan dalam Islam, mengetahui dalil-dalil hukumnya, serta hal-hal penting dalam sebuah pernikahan, seperti konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Baik kawan-kawan mahasiswa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pernikahan adalah secara bahasa artinya akad, perjanjian atau kontrak. Nikah menurut istilah artinya akad yang dengan akad itu diperbolehkan bersenang-senang dengan perempuan. Boleh berhubungan badan, mencium, memeluk, dan sebagainya. Itu pengertian nikah menurut istilah. Adapun hakikat daripada pengertian nikah yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang terjadi berdasarkan kesepakatan keduanya dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi mencapai sebuah keluarga yang rukun, tentram, penuh cinta, dan kasih sayang hingga akhir hayatnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang hukum nikah.
Pertama yaitu sigot atau ijab kabul. Sigot ini terlaksana dengan ucapan seorang wali. Contohnya seperti saya nikahkan atau kawinkan engkau dengan anak saya atau si fulan. Lalu mempelai pria menjawab, saya terima nikahnya fulan binti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu namanya sigot ijab kabul. Rukun nikah yang kedua yaitu adanya mempelai wanita, dalam hal ini yaitu istri. Yang ketiga yaitu adanya mempelai laki-laki atau suami. Yang keempat adanya wali dari pihak wanita. Dalam hal ini wali mempunyai 9 syarat, antara lain memiliki hak memilih atau tidak sah nikah dengan wali yang dipaksa. Yang kedua yaitu baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima seorang laki-laki, yang keenam adil terpercaya, yang ketujuh beragama Islam, yang delapan tidak terganggu pikirannya seperti pikun atau gila, yang kesembilan wali bukan termasuk orang yang dilarang melakukan transaksi sebab kebal. Dan rukun nikah yang kelima yaitu adanya 2 orang saksi. Kemudian ada juga syarat nikah. Syarat nikah yang pertama yaitu kedua calon pengantin beragama Islam. Kedua, tidak menikah dengan mahram. Ketiga, wali nikah laki-laki. Keempat, dihadiri saksi. Kelima, sedang tidak dalam keadaan ihram atau haji. Dan yang keenam, bukan karena paksaan. Selanjutnya ada dalil nikah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Selain itu, ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Anas anna nafaran min ashabin Nabi SAW qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'duhum usalli wa la anamu wa qala ba'duhum asumu wa la uftiru. Fabalagha dzalika Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin qalu kada wa kada lakini asumu wa uftiru wa usalli wa anamu wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya, dan dari sahabat Anas bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkata, aku tidak akan kawin. Sebagian lagi berkata, aku akan sholat terus menerus dan tidak akan tidur. Dan sebagian lagi berkata, aku akan berpuasa terus menerus. Kemudian hal itu sampai kepada baginda Rasul, maka beliau berkata, bagaimana keadaan kaum itu? Mereka mengatakan demikian dan demikian. Padahal aku berpuasa dan aku berbuka, sholat dan tidur, dan aku pun mengawini wanita.
maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku bukanlah dari golongan. Kemudian ada tujuan nikah. Di sini ada 5 tujuan nikah. Di antaranya yang pertama yaitu memperoleh dan melanjutkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwat dan menumpahkan rasa kasih sayangnya. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang kelima, menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab, memenuhi kewajiban dan menerima hak memperoleh harta kekayaan yang halal. Di sini orang menikah yaitu diajarkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada kedua pasangannya, terus menunaikan antara hak dan kewajiban suami istri, serta mendapatkan harta benda yang halal, yakni yaitu bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Dan yang kelima, tujuan nikah yaitu membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Selain itu, menurut Profesor Muhammad Quraisyihab dalam bukunya Pengantin Al-Quran, tujuan nikah ada 2. Pertama yaitu tujuan dekat. Apa maksudnya? Bagi setiap pasangan yakni meraih sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada tujuan akhir. Maksudnya yaitu melaksanakan tugas kekhalifaan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarga. Kemudian ada pendapat dari Syekh An-Nawawi. Beliau berkata, apabila tujuan menikah semata untuk ketaatan seperti mengikuti sunnah atau menghasilkan keturunan atau menjaga kemaluan dan pandangan matanya, maka hal itu termasuk amal akhirat dan akan mendapatkan pahala. Hukum nikah. Menurut Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata dalam kitabnya Al-Muhaddab bahwa hukum nikah ada 5. Antara lain, yang pertama yaitu hukumnya jaiz atau boleh. Dihukumi jaiz atau boleh karena menikah itu untuk mencari kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan itu jiwa seseorang akan merasa tenang. Kemudian hukum yang kedua yaitu sunnah atau dianjurkan, terutama bagi orang yang hasrat berjimanya tinggi, seseorang yang mempunyai hasrat seksualnya yang tinggi, dan di sisi lain telah memiliki kemampuan memberi mahar dan nafkah untuk keluarganya sebagai bekal pernikahannya. Selanjutnya ada pendapat dari Asy-Syarqawi mengatakan dalam kitabnya Hasyiah At-Tahrir, hukum nikah yang ketiga yaitu hukumnya wajib, seperti jika menikah nyata-nyata menjadi cara untuk mencegah terjadinya perbuatan zina atau untuk mencegah menggauli perempuan yang memiliki hak bagian harta, yakni istri setelah ditalak nikah. Yang keempat, hukum nikah makruh, seperti orang yang berhasrat jimaknya tinggi tapi belum memiliki biaya untuk pernikahan dan hasratnya tersebut
masih dapat diredam, masih dapat direm, masih dapat ditahan dengan ia melakukan puasa sunnah. Dan terakhir, hukum nikah bisa jatuh kepada haram, seperti menikah dengan perempuan yang haram dinikahi, di antara salah satunya yakni di sini yaitu menikah dengan mahram. Selanjutnya ada anjuran dan hikmah menikah. Yang pertama, anjuran menikah. Terdapat hadis dari riwayat Imam Muslim yang mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu untuk menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, dalam hal ini yaitu puasa sunnah, sebab dengan puasa adalah bisa menekan, meredam hawa nafsu syahwat baginya. Kemudian hikmah menikah. Imam Al-Ghazali juga pernah menguraikan 4 hikmah lain di balik anjuran menikah. Pertama, hikmahnya yaitu meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak keturunan guna melestarikan eksistensi dan kehidupan manusia. Yang kedua, kecintaan Rasulullah SAW karena turut memperbanyak umatnya yang akan dibanggakannya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis beliau, menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan, sebab aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, hikmah menikah yaitu meraih keberkahan dari doa anak-anak yang soleh. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, idza mata insanu inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yutanfa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Artinya, ketika seseorang meninggal, maka putuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, hikmah menikah yaitu mendapatkan syafaat dari anak yang meninggal di waktu kecil. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, man mata lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa kana lahu hijaban minan nari au dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki 3 orang anak yang belum akil balik, maka ia memiliki sebuah tirai penghalang dari neraka atau ia akan masuk ke surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada kriteria memilih pendamping hidup menurut Islam. Sebagaimana disampaikan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tunkihul mar'a li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha.
Fadfar bidatid din taribat yadaka, muttafaqun alaih. Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat agamanya, engkau akan bahagia. Laki-laki menikahi wanita dan atau sebaliknya, wali menikahkan anak putrinya umumnya didasarkan pada 4 faktor, yaitu kekayaan, kecantikan atau ketampanan, nasab atau status keturunan, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya, dan faktor agama yang terakhir. Dari 4 faktor ini, Islam memberi penekanan khusus pada faktor terakhir, yakni dari faktor agama. Memilih atas dasar agama adalah sunnah hukumnya, sementara 3 faktor sebelumnya itu hukumnya mubah atau boleh. Dalam kehidupan rumah tangga, diibaratkan seperti satu bangunan. Demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus didirikan atas satu fondasi yang kuat, kokoh, dan jalinan perekat yang lengket. Dan fondasi itu tidak lain yakni adalah agama. Memilih pasangan beragama memiliki 2 makna. Yang pertama, memilih pasangan yang beragama Islam, seakidah, bukan musyrik maupun kafir, yang beda akidah, karena keharmonisan sebuah rumah tangga biasanya dipicu oleh kesamaan-kesamaan, dan kesamaan itu terletak pada agama. Yang kedua, memilih pasangan yang beragama berarti memilih pasangan yang diyakini mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang telah dipeluknya. Pasangan itu soleh, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Kesalehan dijadikan patokan baik dan buruknya, serta cocok dan tidaknya kecenderungan memulai hidup dengan calon pasangannya, karena ukuran kemuliaan seseorang adalah takwanya. Wanita soleha atau laki-laki yang soleh merupakan permata yang paling berharga, anggun dan bersahaja. Bila dilihat dan diajak berbicara, ia menyenangkan, dia patuh bila diperintah, bila ditinggal pergi, ia menjaga diri, rumah, dan anak-anaknya. Sedangkan menikah dengan mengabaikan faktor agama hanya akan melahirkan efek-efek yang buruk di kemudian hari, melahirkan gejolak-gejolak rumah tangga yang susah dibatasi. Wanita yang cantik atau laki-laki yang tampan, bila tidak memiliki kesolehan, ia bisa saja selingkuh atau bahkan menggunting dalam lipatan atas dasar kecantikan dan ketampanan yang ia miliki. Baik, selanjutnya yaitu konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah yang diharapkan, yang didambakan oleh semua pasangan suami istri ketika dia sudah berumah tangga. Maka mari kita pahami, kita ketahui bersama, kita aplikasikan bersama dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama yaitu konsep sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah yaitu kedamaian, keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan atau ujian dalam sebuah kehidupan.
Pada konsep ini perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan atau kedamaian lahir yang tercermin pada kecerahan air muka. Karena yang ini bisa saja muncul akibat kelumpuhan, ketidaktahuan, atau bahkan kebodohan. Tetapi sakinah terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatukan pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Perlu diingat juga, sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya, di antaranya qalbu harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena sakinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam qalbu manusia. Sehingga dari kedua sifat tersebut, yakni kesabaran dan ketakwaan, sifat-sifat itulah yang mengantarkan kepada kesadaran bahwa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memang pilihan yang terbaik untuk kita. Yang kedua yaitu konsep mawaddah atau cinta, yang bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan yang buruk atau yang jahat. Dia senantiasa menjaga cinta, baik dikala senang maupun dikala susah atau sedih. Mawaddah bisa dikatakan juga seperti cinta yang plus. Karena itu, yang di dalam hatinya bersama mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir maupun batin yang mungkin datang dari pasangannya. Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang. Yang terakhir yaitu rahmah, artinya kasih sayang, bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang, sehingga menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, memberikan kekuatan, dan memberikan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemarah, apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. Rahmah yang menghiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan yang berpotensi menyakiti pasangan. Ketahuilah bahwa kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun yang sempurna. Manusia sempurna hanyalah milik baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dengan bentuk yang lain. Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus,
jangan putuskan perkawinan karena ada amanah yang harus dipertahankan. Kemudian poin terakhir dari pembahasan kali ini yaitu ciri-ciri keluarga yang sakinah. Ada 10. Yang pertama, berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh. Kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupannya. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Yang keempat, saling mencintai dan menyayangi. Yang kelima, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Yang keenam, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Yang ketujuh, musyawarah dalam menyelesaikan semua bentuk permasalahan. Yang kedelapan, membagi peran secara berkeadilan ketika hidup berkeluarga. Yang kelima, kompak dalam mendidik anak-anak. Dan yang terakhir, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah penjelasan materi tentang nikah pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya, Bapak akan memberi Anda semua tugas. Silakan dibentuk beberapa kelompok. Bisa satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Silakan mencari definisi lain tentang nikah menurut para ulama serta dalilnya, dan cari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sekitar Anda, seperti kasus hukum nikah beda agama dalam pandangan Islam itu bagaimana. Karena kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini marak dan banyak fenomena yang bisa kita lihat, kita jadikan public figure yang justru menikah beda agama atau beda keyakinan. Nah, silakan dikerjakan, dan pertemuan selanjutnya tugas sudah harus selesai dan dikumpulkan melalui ketua kelas. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup. Waktunya sudah habis, menunjukkan pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu pembelajaran kita sudah selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.